perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menuju kematian kita, Allah tuntut kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah didik kita selalu berada di agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematiannya husnul khotimah selama di dunia dan selama di akhirat. Amin. Rabbal alamin. Bapak Ibu Allah yang insya Allah dirahmati Allah, pernah suatu kali Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabatnya di Masjid Madinah. Tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga Allah. Semua temannya, sahabatnya melihat ke pintu. Siapa orangnya ini? Yang belum sudah diberitahu oleh Rasulullah calon penghuni surga Allah. Masuklah seorang laki-laki dari golongan Ansar, muka dan jenggotnya penuh dengan air wudhu, masih menetes, tangannya kiri menenteng sandalnya, dan bergabung bersama sahabat lainnya. Hari kedua, besoknya, dalam kondisi yang sama, mereka sedang kumpul-kumpul dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga Allah. Mereka bertanya, siapa lagi hari ini yang datang? Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, masih yang sama dengan kemarin. Hari ketiga, Nabi masih berkata lagi setelah kumpul dengan sahabatnya, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga Allah. Dan alhamdulillah yang masuk laki-laki itu juga lagi. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Wah, hebat sekali orang ini. Sampai 3 hari Nabi mengatakan dia calon penghuni surga. Apa sih sebetulnya amalannya? Kata Abdullah bin Amr bin As matinya. Selesai pertemuan, setelah pulang semua, waktu mau pulang itu, Abdullah bin Amr bin As mendekati laki-laki itu. Pak, saya sebetulnya ada masalah dengan keluarga. Saya punya rencana 3 hari ini tidak akan pulang. Boleh nggak minat saya di rumah Bapak? Boleh. Sebetulnya kata Abdullah bin Amr bin As, saya ingin tahu ibadahnya apa. Dengan saya kalau menghuni surga juga. Tapi alasannya saya ada masalah dengan keluarga. Boleh nggak saya minat di rumah Bapak 3 hari? Boleh. Mereka pulang. Malamnya Abdullah bin Amr bin As tidak tidur. Dia mengawasi terus orang ini. Apa ibadah yang dilakukannya pada malam itu? Kan biasanya orang-orang yang soleh itu katanya kalau malam penuh dengan tahajud. Dia tidak bangun, tidak tahajud. Bahkan kalau dia terbangun hanya sekedar melihat ke kanan ke kiri, mengucapkan takbir, mengucapkan zikir. Cuma itu saja. Sampai subuh datang, kemudian bersama-sama subuh lagi. Hari kedua, tidak ditemukannya juga laki-laki ini melakukan ibadah yang istimewa. Nggak ada, nggak sholat tahajud bahkan malahan. Hanya kalau dia terbangun, dia tidak lupa bertakbir dan membaca zikir. Hari ketiga sama, tidak menemukan juga ibadah yang istimewa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Cuma saya tunggu ini, nggak ada juga muncul. Akhirnya dia pamit, Pak, saya pamit, Pak, saya pulang. Sebetulnya saya kemarin nggak ada masalah kok dengan keluarga saya. Saya hanya cari alasan untuk bisa nginap di rumah Bapak. Kenapa? Saya ingin tahu amalan Bapak apa. Karena 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan Bapak calon penghuni surga Allah. Tapi ternyata saya kecewa. 3 hari ini saya tidak menemukan apa-apa malam harinya. Sampai saya tidak tidur untuk melihat apa kegiatan ibadah Bapak. Memang anak muda saya tidak punya ibadah yang istimewa. Saya biasa-biasa saja katanya. Seperti yang lain-lain hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Pulang Abdullah bin Amr bin As. Belum jauh dia melangkah dipanggil oleh si bapak tadi. Anak muda kesini sebentar. Ada bapak. Saya memang tidak melakukan ibadah yang istimewa, tapi saya menjaga hati saya. Saya tidak pernah iri, dengki dan hasad pada orang lain. Saya berusaha baik untuk pada semua orang. Kalau orang lain dapat kebahagiaan, saya ikut bahagia. Kalau orang lain dapat kesedihan, saya ikut sedih. Cuma itu modal saya. Kata Abdullah, inilah yang istimewa, yang kebanyakan kita tidak mampu untuk baik dengan semua orang, untuk tidak iri dan dengki. Dari kisah ini kita belajar bahwa jalan ke surga itu tidak hanya lewat hablum minallah, lewat sholat, lewat
puasa, lewat haji, lewat jihad. Ternyata tidak. Bisa juga kita masuk surga lewat jalan baik dengan orang lain. Karena dalam Al-Quran ada ayat berdebat nadai mujilla aina masukimu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpakan kaitan kepada kalian berlaku kalian berada kecuali menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Selama ini kita sering punya pemahaman bahwa pintu surga itu hanya hubungan dengan Allah. Sholat yang tekun, puasa, ar-rayyan katanya pintunya, sedekah, jihad dan seterusnya. Tapi ternyata riwayat ini menceritakan bahwa masuk surga bisa lewat orang lain. Jadi tema kita hari ini adalah jadikan orang lain pintu surga kita. Masalahnya sekarang bagaimana cara menjadikan orang lain pintu surga kita? Allah dengan sangat luar biasanya menuntut di dalam Al-Quran bagaimana cara menjadikan orang lain pintu surga kita. Yang saya yakin Bapak Ibu pasti hafal ayatnya Ali Imran 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis samawati wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kadang-kadang ayat ini hanya dikupas anda sedang untuk hal lebih halal, jangan dikupas sebagai pintu surga. Tapi sebetulnya ayat itu diturunkan Allah untuk memberitahu kita bahwa orang lain itu bisa jadi pintu surga. Caranya bagaimana? Kan kata Al-Quran tadi, wajan nanti nakluas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga seluruh dan bumi disediakan bagi yang bertakwa. Siapa mereka? Ada 4 jalan untuk masuk surga lewat orang lain. Yang pertama, menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau teksnya berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak waktu lapang dan sempit. Berinfak itu kan hakikatnya menyenangkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Maka suatu kita bisa menyenangkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, itu pintu surga. Itu yang sering kita lupa. Kali tempoh pernah Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ada hambaku yang dosanya menumpuk-numpuk sampai menyentuh langitku, saking banyaknya. Tapi aku abaikan semua dosanya itu, aku ampuni semuanya, bahkan aku limpahkan rahmatku kepadanya. Kok bisa? Kata Nabi Musa bertanya, dia punya amalan yang aku sangat suka amalannya. Apa itu amalannya? Kata Nabi Musa bertanya, kalau boleh aku tahu, dia senang membantu orang miskin. Dia senang menolong orang miskin. Dia tidak pernah menghina orang miskin. Dia selalu baik dengan orang miskin. Kalau ada di antara umatmu Musa yang punya kebiasaan seperti itu, walaupun dosanya menumpuk sampai menyentuh langitku, aku abaikan, aku ampuni, bahkan aku limpahkan rahmatku kepadanya. Aku sudah berjanji kata Tuhan, inna rahmatullah karimun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Ternyata menyenangkan orang miskin, membantu orang miskin, menyenangkan orang lain, berbuat baik dengan orang lain, bermanfaat orang lain, jalan kita ke surga Allah. Hari ini saya temukan adinda saya tidak ada maksud apa-apa, jangan dikira nanti tuh bapaknya muji-muji Ida, nanti dia pulang dibawain oleh orang yang tidak ada. Kita semua mengakui bahwa kita hari ini dibuat senang oleh Ida, ya enggak? Dia bermanfaat pada kita, belum-belum kita sudah kasih kipas, sudah kasih snack gitu. Nah, itu namanya kan bermanfaat. Ini yang pertama sudah didapatkannya, menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan kalau Nabi katakan, khairun nas anfa'u linnas, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya mengajak semua kita, mari kita senangkan orang lain, terutama keluarga terdekat. Senangkan istri kita, senangkan anak-anak kita, senangkan tetangga kita, teman-teman kita, bermanfaat untuk mereka. Insya Allah itulah pintu surga kita. Yang kedua, duduk dulu, baru silakan. Baik, yang kedua, pintu ke surga kedua dalam ayat itu teksnya berbunyi wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya, teksnya. Tapi kata ahli tafsir itu bisa juga diterjemahkan lebih luas lagi adalah mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosinya. Jadi tidak marah itu kan kemampuan mengendalikan emosi. Tidak marah itu luar biasa kok. Karena sekali tempo
Sahabat pamit, ya Rasulullah, aku mau pergi haji. Kau nasihati aku dengan nasihat yang aku bisa pulangnya hajinya mabrur. Apa kata Nabi? La taqdha, jangan marah. Tambah nasihatnya satu lagi, Rasulullah, aku ingin hajinya mabrur. La taqdha. Itu kan tadi sudah. Coba tambah yang lainnya, Rasulullah. Apa kata Nabi? La taqdha, jangan marah. 3 kali berangkat. Kalau engkau mampu mengendalikan emosimu, mampu mengendalikan marahmu, dirimu, engkau akan pulang dengan haji mabrur. Para ahli tafsir mengembangkan, mengendalikan emosi itu termasuk jangan pernah kita nyakiti orang lain, jangan pernah kita menghina orang lain, jangan pernah mulut kita mengganggu orang lain. Kan muslim yang baik itu orang lain selamat dari mulutnya dan perbuatannya. Begitu kata Nabi waktu kita di TGA dulu. Yang paling penting jangan pernah nyakiti orang lain. Nyakiti orang lain itu kata Al-Quran dosa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti laki-laki mu'min perempuan bighairi maksud tanpa alasan, maka dia tamarrud wa isma mubina. Dia sudah mengukur kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Menyakiti orang lain dosa yang nyata. Kadang-kadang kita pegang medsos itu menyakiti orang lain bisa aja. Tadi kami pengajian, masa ada ibu-ibu selendangnya merah, roknya hijau, kemudian jilbabnya kuning, kayak stopan gitu. Walaupun di medsos, tapi orang sudah tersakiti. Saya pesan sama adinda saya, Ramli, tolong kalau menulis di dalam medsos, pikirkan jangan ada orang yang tersakiti. Karena itu dosa yang nyata. Maka kalau kita ingin menjadikan orang lain pintu surga kita, jangan pernah orang yang tersakiti oleh kita. Jangan pernah ada orang yang kita hina, apalagi kita ganggu. Senangkan, bermanfaat, karena menyakiti orang lain itu dosa yang jalur nyata. Al-Quran mengatakan itu. Insya Allah, kalau kita mampu untuk menjaga tidak menyakiti orang lain, tidak menghina, tidak mengganggu orang lain, jalan pintu ke surga yang kedua. Yang ketiga, wal-'afina 'anil nas, kata ayat itu, memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam pembahasan ayat ini luar biasa. Termasuk dalam memaafkan itu kata para ahli tafsir adalah mencintai orang lain. Kan kalau orang nyakiti kita, kalau kita mencintainya, pasti kita minta memaafkannya. Kayak tadi Dinda Tisus cinta sama Ida. Kalau Ida menyakitinya, dia tidak akan ambil pusing, dia akan memaafkannya. Karena memaafkan itu sangat luar biasa. Ini yang sering dipakai ayatnya untuk analogi halal. Pernah sekali tempo, 2 orang hamba Allah menghadap Allah. Sampai di depan Allah dia bersimpuh dengan takzim dan menakutkan kepalanya. Yang satu berkata, Allah, sahabatku ini waktu di dunia dulu senang menyakiti aku, mengganggu aku, memfitnah aku, menzalimi aku, merugikan aku. Hari ini aku menuntut keadilan, kata yang satu ini. Dan seperti apa yang kau tuntut, kata Allah. Aku ingin pahalanya pindah ke dalam catatan amalku. Karena kata Nabi, waktu kita nyakiti orang lain, memfitnah orang lain, waktu kita menzalimi orang lain, malah kita masuk kepada orang yang kita sakiti, kita fitnah dan kita zalimi. Sekarang saya minta pindahkan ke dalam catatan amal-amal pahala yang ada. Kata Tuhan, sahabatmu ini sudah tidak punya pahala lagi. Sebelum ketemu dengan kamu tadi sudah banyak yang menuntut dan habis sudah semua pahalanya untuk bayar orang-orang yang tadi menuntutku. Kalau begitu, saya ingin dosa-dosa saya pindahkan kepada dia. Karena kata Nabi, kalau kita tidak punya pahala lagi untuk membayar orang yang kita sakiti, yang kita fitnah, kita zalimi, maka dosa orang itu akan masuk dalam catatan kita. Tolong masukkan dosa-dosaku ke dalam catatannya dia, supaya bisa terlunasi aku waktu di dunia dulu. Terus kata Tuhan, dua-duanya kalian coba angkat kepala kalian. Yang tadi bersimpul dengan menekuk kepalanya, mengangkat. Tiba-tiba dilihatnya ada surga yang sangat indah, terdiri dari permata, berlian, intan, emas. Laki-laki itu bertanya, sehebat inikah surga untuk siapa ya Allah? Apakah untuk para nabi, para rasul, atau para syuhada? Itu untuk orang yang mau dan mampu membayarnya. Siapa itu yang mau dan mampu membayarnya? Kamu bisa membayarnya kalau kamu mau. Bagaimana cara membayarnya? Kata laki-laki itu, maafkan sahabatmu ini. Semua kelakuannya, menzalimi, memfitnah, merugikan, semua yang engkau pernah tersakiti dengan dia, maafkan semuanya. Kalau begitu aku maafkan semua sahabatku. Tidak ada lagi dosanya, nol ya Allah. Tidak lagi pernah
aku itu satupun apapun yang telah dilakukan kepadaku. Kalau begitu berdiri kalian, bimbing sahabatmu untuk masuk ke dalam surga. Masuk kalian berdua masuk surga. Jadi memaafkan orang lain itu sangat dahsyat, mengantarkan kita ke surga Allah. Maka jangan sampai ada dalam hati kita orang cika juga tidak dimakan kalau. Dulu pernah menghina bola luar biasa, sudah jelek, hitam, miskin, bodoh, lo lagi kayaknya. Rasanya kan sudah entung tuh habis-habisan sama menghina, maafkan. Nggak ada ceritanya, maafkan. Justru itu pintu surga kita. Jadi suatu kita mampu memaafkan orang lain, itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Banyak sekali ayat tentang itu, takwa, kalau boleh takwa, memaafkan, kalian jangan bertakwa. Dalam ayat lain, khusus Amr wa'mur ofi. Jadilah pemaaf dan suka berbuat baik pada orang lain. Ajak orang lain berbuat baik. Jadi pintu yang ke surga adalah dengan memaafkan orang lain, dan dengan itu kita akan mencintai orang lain. Orang yang kita maafkan itu kan karena kita sayang dengan dia. Padahal kalau kita sayang dengan orang lain itu berarti iman kita bagus. Yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Yang kau cintai yang di dunia ini, kata Nabi, yang di langit akan mencintai. Allah akan mencintaimu. So kita mencintai orang lain, kata hadis lagi yang lebih dahsyat yang sekarang diterima oleh Emir, Allah memberitahu kepada malaikat di langit, aku mencintai si A, tolong kalian sampaikan kata Tuhan sampaikan, aku mencintai si A. Kemudian disampaikan juga kepada malaikat yang di bumi, tolong sampaikan kepada manusia, aku mencintai si A. Maka suatu Ariel dicintai oleh Allah, semua orang mencintainya. Ini bukti nyata bahwa hadis itu benar. Sewaktu kita dicintai Allah, maka orang akan mencintai kita. Hampir semua kita sekarang mencintai Ida, walaupun dengan kapasitas masing-masing. Insya Allah itu pertanda bahwa Allah mencintai kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, ayat-ayat itu ditutup dengan Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu luar biasa. Banyak sekali ayat doa Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah sayang dengan orang yang berbuat baik. Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Maka tolong jangan pernah kita tidak berbuat baik dalam satu hari. Walaupun hanya sekedar senyum yang tulus, walaupun hanya sekedar sedekah satu biji kurma, kalau kata Nabi, berbuat baiklah. Luar biasa berbuat baik itu. Kita masih ingat bagaimana pada waktu Nabi Musa dialog dengan Allah. Apa kata Tuhan? Musa, alangkah banyaknya ibadahmu, tapi tidak ada satupun ibadahmu yang untukku. Semua ibadahmu itu untukmu, Musa. Musa tentu saja bela diri. Allah, semua ibadahku persembahkan untukmu. Sholatku untukmu, zikir untukmu, baca ayat untukmu. Aku puasa juga untukmu, aku haji untukmu. Enggak, belum Musa. Terus bagaimana caranya berbuat baik untukmu? Caranya berkhidmatlah kepada hamba-Ku, bantu mereka, bersedekahlah. Maka sedekah itu adalah perbuatan baik yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Tirmizi, apa kata Nabi? Orang-orang yang rajin bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi orang yang bakhil sebaliknya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Kenapa kita bisa dekat dengan Allah? Kalau kita bersedekah, sewaktu kita bersedekah, kita jadi tangan kanan Allah, orang kepercayaan Allah. Saya sedekah umpamanya sama Adinda Ramli 10.000. Walaupun itu saya keluarkan dari dompet saya, itu bukan rezeki saya. Itu rezekinya di dalam Ramli, tapi lewat saya. Hari ini Bapak Ibu dapat kotak, dapat snack. Walaupun saya belum lihat kotak itu, snacknya itu. Nah, tadi belum dikasih kita soalnya. Itu bukan rezeki Ida yang kita makan. Itu rezeki kita cuma lewat Ida. Minum ibu sekarang itu rezeki ibu, tapi lewat Ida. Tidak mungkin kita makan rezeki orang lain. Masalahnya sekarang kenapa lewat Ida? Allah percaya Ida akan memberikan rezeki orang lain. Allah yakin, sehingga Allah jadikan Ida tangan kanan. Maka bagi bapak ibu yang senang bersedekah, bapak artinya dipercaya oleh Allah. Bapak ibu jadi tangan kanan Allah.
Bagi bapak ibu yang tidak pernah sedekah, berarti bapak jauh dari Allah dan tidak dipercaya menjadi tangan kanan Allah. Kalau saya di Jogja sering saya katakan kepada jemaah saya, orang-orang yang dekat dengan Sri Sultan itu, orang-orang yang dipercaya Sri Sultan atau orang-orang yang jadi tangan kanan Sri Sultan itu dekat atau jauh dengan Sri Sultan? Semua jemaah mesti menjawab, karena orang yang dipercaya, orang yang jadi tangan kanannya. Maka kita kalau kita jadi tangan kanan Allah, berikan rezeki orang lain, berikan rezeki orang lain, kita jadi tangan kanan Allah, kita kepercayaan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan pintu surga, karena semuanya adalah kendali Allah. Maka mari kita berbuat baik. Berbuat baik itu antara lain, sewaktu kita dizalimi orang, kita tetap berbuat baik. Suatu orang memutuskan silaturahmi, kita tetap sambil silaturahmi. Suatu orang jahat kepada kita, tetap balas dengan kebaikan. Kata Al-Quran, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Jannatu adnin. Engkau akan mendapat surga adnin. Al-Ra'd ayat 22, 23. Suatu kita dengan sangat luar biasa jahat orang kepada kita, tetap kita balas baik. Maka ibu-ibu kalau difitnah, alhamdulillah. Kalau ibu dijelekkan, alhamdulillah. Itu pintu surga saya, balas dengan kebaikan. Cara membalas yang paling sederhana adalah mencintainya. Dan cara mencintai yang paling hebat adalah mendoakannya. Itu dia. Doakan orang lain, walaupun dia jahat kepada kita. Mudah-mudahan Allah tidak membalas kejahatan ini. Allah ampuni dia, ya Allah. Masukkan dia ke surga, ya Allah. Kalau perlu bapak nanti ibu keluar dari sini ketemu dengan siapapun juga doakan. Ketemu tukang beca doakan. Ketemu tukang ojek doakan. Kamu dengan pedagang keliling doakan. Orang kaki lima yang nggak laku-laku, lima kebanyakan orang Padang, doakan. Nggak apa-apa. Karena mendoakan orang lain itu dahsyat. Suatu kita mendoakan lain, maka malaikat ketuhanan akan mendoakan kita seperti yang kita doakan untuk orang lain. Pernah sekali tempo sahabat Abu Darda. Abu Darda itu sholat malam dengan istrinya. Setelah selesai sholat malam, kata Abu Darda, "Dek, sebentar lagi sudah subuh. Yuk kita berdoa, yuk. Kamu aminkan, nanti saya yang mendoakan Abu Darda." Oke, silakan amin. Doa saya aminkan. Kemudian berdoa Abu Darda itu. Ya Allah, tetanggaku ada yang kelihatan rezekinya sempit lapangannya. Ada temanku yang sakit sehatkan ya Allah. Ada temanku yang anak-anaknya tidak rajin ke masjid, soleh dan solehkan ya Allah. Dia doakan semua orang yang dia kenalnya. Sampai akhirnya dia dijauh dari belakang sama istrinya. Pak, sebentar lagi subuh loh Pak. Dari tadi Bapak sudah doakan orang 56 kali dan 56 kali itu orang tuanya. Nggak ada yang kita. Mana doa untuk kita Pak? Sebentar kalau subuh selesailah ritual sholat malam kita. Apa kata Abu Darda? Jadi kamu hitung tuh Dek. Iya, sudah berapa? 56. Artinya Dek, sudah 56 kali kita didoakan malaikat seperti doa kita untuk orang lain itu. Dan saya Abu Darda, dulu sebelum masuk Islam saya kafir. Pasti pernah berbuat dosa. Si malaikat tidak pernah berbuat dosa. Saya lebih senang menyerahkan doa saya kepada malaikat daripada si Abu Darda ini mendoakan dirinya. Karena dia pernah berdosa. Doa malaikat untuk lebih makbul. Bapak boleh tes, ibu boleh tes. Habis ini di rumah nanti. Ibu punya tetangga sama-sama pulang pengajian kehujanan. Sama-sama dapat pilek pulang pengajian. Kamu pilek ya? Oh, aku juga pilek kata ibu. Terus ibu bilang dalam hati, "Lagi ya Tuhan, tetanggaku si A pilek Tuhan, tolong sembuhkan ya Allah," kata ibu. Kata malaikat di belakang ibu, "Sembuhkan juga ibu ini." Orang yang ibu doakan itu seminggu baru sembuh. Ibu 2 hari sudah sembuh. Kenapa? Karena ibu doakan orang lain banyak dosa, dan yang malaikat doakan kita nggak ada dosa. Maka sewaktu kita mendoakan orang lain, lebih cepat datangnya doa malaikat kepada kita dan makbul. Maka ibu kalau sakit, cari temannya sakit, doakan dia. Tuhan, jangan sakit ya Allah. Sembuhkan dia ya Allah. Mudah-mudahan dia sehat segera ya Allah. Kalau ibu sakit ada malaikat, sembuhkan juga dia. Pasti ibu lebih cepat sembuhnya. Ibu boleh tes. Di rumah nanti kalau ada ketemu dengan kasus yang sama, pasti ibu akan mendapatkan lebih cepat. Itulah caranya kita untuk berbuat baik dengan orang lain. Berdoalah untuk mereka. Jahat mereka kepada kita, balas dengan kebaikan. Mereka zalimi kita, tetap kita baik dengan mereka. Mereka putus silaturahmi, tetap kita sambung. Insya Allah 4 hal ini. Yang pertama tadi menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua, jangan pernah menyakiti, jangan menghina, jangan mengganggu. Yang ketiga, memaafkan dan mencintai orang lain. Yang keempat, berbuat baik pada orang lain. Kalau 4 hal ini bisa kita amalkan pada orang lain, maka orang lain itu jadi pintu surga kita.
Mudah-mudahan setelah ini kita rajin untuk menjadikan orang lain pintu surga kita. Jangan jadikan itu dosa kita. Suatu kita merasani dia, mengomongkan dia, menafikan dia atau memfitnah dia, itu namanya menjadikan orang lain untuk dalam kita di neraka Allah. Saya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada siang hari ini mampu untuk menjadikan orang lain untuk surga. Bu, saya minta izin, boleh berdoa nggak? Saya di WA oleh teman saya Zulkarnain Jabar. Itu teman saya angkatan saya tahun 70. Di dalam WA itu dia bilang, Bang, aku besok jadi Messi di lantai 3. Jadi kan tolong doakan aku ya. Suatu sementara ini, aku insya Allah wisuda. Nanti kalau mau wisuda, awak reuni janji ya mau di Wisma Bagindo di Cincin. Aku undang seluruhnya berkok angkatan PGA atau angkatan mana silakan datang ke Cincin. Awak di situ reuni yang bersama-sama. Jadi kalau diizinkan dalam doa aku nanti mau mendoakan kawan aku. Boleh. Baik, agar doa kita dijawab Allah, mari semua kita masing-masing mengucapkan satu kali surah Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana ruku'ana sujudana qudana tadabburana taqabbal ta'amulana wa zamin nasrina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana li walidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha melihat dan mendengar, Engkau saksikan kami berkumpul di rumah sahabat kami Ida Mokhtar. Mudah-mudahan pertemuan kami ini Engkau rahmati Allah, Engkau berkahi Allah. Jadikan kami saling mencintai, saling menyambung silaturahmi antara kami ya Allah. Kumpulkan kami nanti semuanya di surga-Mu ya Allah. Allah, ada saudara kami Zulkarnain Jabar. Dia sekarang sedang Engkau uji dengan sebuah cobaan ya Allah. Mudah-mudahan Engkau selesaikan ujian ini. Segera dia bebas wisuda dari ujian itu, sehingga kami bisa berkumpul lagi dengannya ya Allah. Karena kami mencintai juga ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, baik dosanya yang lama maupun yang baru, baik dosanya yang sengaja maupun dia tidak sengaja, baik dosanya yang nampak dan sembunyi. Ampuni semuanya ya Allah. Tolong ya Allah, segerakan agar teman kami, sahabat kami itu bisa segera wisuda, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di rumahnya di sini di Allah. Ya Razzaq memberi rezeki, terus yang memberikan rezeki yang halal dan thayyiban. Jauhkan dari rezeki yang subhan, apalagi rezeki yang haram. Teruskan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berikan kepada kami hidup yang kau ridhoi, agar kami selamat di dunia dan sampai ke akhir hayat. Allah, kami baru saja membicarakan tentang masuk surga lewat orang lain. Kami ingin menjadikan orang lain itu pintu surga kami ya Allah. Di samping Engkau ya Allah, alhamdulillah untuk surga kami, ibadah kami untuk surga kami, tapi juga ingin kami menjadikan orang lain jadi untuk surga kami. Karena Engkau berjanji dalam Al-Quran bahwa kami bisa menjadikan orang lain jadi untuk surga kami. Mudahkan kami untuk menyenangkan dan bermanfaat untuk orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari menyakiti, menghina dan mengganggu orang lain ya Allah. Mudahkan kami untuk memaafkan dan mencintai orang lain ya Allah. Mudahkan kami untuk berbuat baik untuk orang lain ya Allah, agar kami bisa menjadikan mereka pintu surga kami ya Allah. Hidup kami cuma sekali ya Allah. Kami ingin hidupnya sekali ini berbuat baik dengan orang lain. Kami ingin hidupnya sekali ini mengantarkan kami ke surga dunia Allah. Ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Kalau kami ingat dosa-dosa kami mikir berlaku dan banyak dosa yang sudah kami lakukan. Tapi kalau kami ingat rahmat-Mu jauh lebih luas dari dosa kami. Maka tolong dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami. Baik dosa yang lama maupun yang baru. Baik dosa sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa nampak maupun sembunyi, baik dosa kami sadari maupun tidak kami sadari, baik dosa kecil apalagi dosa besar, semua dosa kami itu ampuni ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ampuni juga dosa kakek, nenek dan saudara-saudara kami. Ampuni dosa seluruh angkatan yang ada di negeri ini dengan Engkau ya Allah.
Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat. Hanya Engkau yang bisa mengampuni kami ya Allah. Akhirnya ya Allah, kami mohon Engkau kabulkan doa kami. Jangan hanya doa para nabi saja yang Engkau kabulkan. Jangan hanya doa para rasul saja yang Engkau kabulkan. Jangan hanya doa orang-orang soleh saja yang Engkau kabulkan. Doa kami orang biasa, tolong kabulkan juga ya Allah. Memang kami kadang-kadang tergelincir dengan dosa, tapi tolong kabulkan juga doa kami ya Allah. Karena kami hamba-Mu, kami tidak punya keluhan selain Engkau. Ya karena kedua, ya karena selain hanya kepada Engkau yang menyembah dan hanya kepada Engkau kita tahu. Tolong kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.